Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah atau PPJB. Isu-isu perumahan terkait perlindungan konsumen antara lain iklan yang menyesatkan, konsumen kurang memahami isi perjanjian atau kontrak jual beli rumah, konsumen tidak memahami kejelasan status tanah, cara pembayaran dengan KPR yang tidak memadai, dan klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab. Peraturan Menteri PUPR tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah atau PPJB dilatar belakangi untuk memberi landasan, kepastian, dan perlindungan hukum, mengatur hak dan kewajiban atas setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh setiap orang dan pelaku pembangunan dalam jual beli rumah. Peraturan ini disusun untuk mengoptimalkan pengaturan mengenai perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jadilah Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah atau PPJB dalam rangka mendorong percepatan program sejuta rumah dengan penertiban hukum transaksi bagi penyedia perumahan. Dengan dasar hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Kementerian PUPR, Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. Ruang lingkup PPJB terdiri dari dua hal, terkait aspek pemasaran dan PPJB itu sendiri. Dalam aspek pemasaran mencakup pemasaran rumah tunggal atau deret dapat dilakukan pada saat dalam tahap proses pembangunan. Pemasaran rumah susun dapat dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Pemasaran harus memuat informasi pemasaran yang benar, jelas, dan pasti. Sedangkan dalam PPJB mencakup calon PPJB berhak mempelajari PPJB sebelum ditandatangani paling kurang 7 hari kerja. PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris. Pemasaran dalam informasi harus memuat nomor surat keterangan rencana kabupaten atau kota, nomor sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah, surat dukungan dari bank atau bukan bank, identitas pelaku pembangunan dan pemilik tanah, nomor dan tanggal penerbitan IMB, site plan perumahan atau rumah susun, spesifikasi bangunan dan dana rumah atau gambar potongan, harga jual rumah atau sarusun, PSU yang dijanjikan, dan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk rumah susun. Persyaratan dalam pemasaran, pelaku pembangunan harus memiliki kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah, perizinan pembangunan, dan jaminan atas pembangunan. Dalam peraturan, pelaku pembangunan harus menjelaskan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB, menginformasikan status tanah dan atau bangunan dalam hal menjadi agunan, dapat bekerja sama dengan agen pemasaran, bertanggung jawab atas kebenaran informasi, dan saat menerima pembayaran, menyampaikan informasi mengenai jadwal pelaksanaan pembangunan, jadwal penandatanganan PPJB dan AJB, dan jadwal serah terima rumah. Pembatalan pada saat pemasaran atau sebelum penandatanganan PPJB yang disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, maka calon pembeli dapat membatalkan pembelian dan seluruh pembayaran harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli. Sedangkan pembatalan yang disebabkan oleh kelalaian calon pembeli, maka pengembalian dapat dipotong 10% dari pembayaran dan ditambah biaya pajak. PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB. Hal yang diperjanjikan paling sedikit terdiri atas kondisi rumah, PSU umum, penjelasan mengenai materi muatan PPJB, dan status agunan tanah dan atau bangunan.
kepemilikan IMB induk atau IMB diberikan salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB. Ketersediaan PSU umum untuk perumahan dibuktikan dengan terbangunnya prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan atau drainase, lokasi pembangunan sarana sesuai peruntukan, dan surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai tersedianya utilitas umum berupa sumber listrik dan sumber air. Sementara untuk rumah susun, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelaku pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun. Keterbangunan paling sedikit 20% bagi rumah deret atau rumah tunggal dihitung dari seluruh jumlah unit rumah. Dan bagi rumah susun, dihitung dari volume konstruksi bangunan rumah susun. Muatan PPJB paling sedikit memuat identitas para pihak, uraian objek PPJB, harga rumah dan tata cara pembayaran, jaminan pelaku pembangunan, hak dan kewajiban para pihak, waktu serah terima bangunan, pemeliharaan bangunan, penggunaan bangunan, pengalihan hak, pembatalan dan berakhirnya PPJB, dan penyelesaian sengketa. Pembatalan setelah penandatanganan PPJB yang disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, maka seluruh pembayaran harus dikembalikan sepenuhnya. Sedangkan pembatalan yang disebabkan oleh kelalaian calon pembeli, jika pembayaran kurang dari 10%, maka keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan. Namun, jika pembayaran lebih dari 10%, maka pelaku pembangunan berhak memotong 10% dari harga transaksi. Ketentuan peralihan memiliki muatan sebagai berikut. PPJB yang telah ditandatangani sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya PPJB. PPJB yang masih dalam proses penyusunan, materi muatannya harus disesuaikan dalam peraturan menteri ini. Ketentuan penutup. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 1994 tentang pedoman perikatan jual beli satuan rumah susun dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995 tentang pedoman pengikatan jual beli rumah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Video ini disponsori oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.